Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih dalam keadaan baik menjalankan aktivitas hingga saat ini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Berendo, program TVRI Bengkulu. Dan kali ini kita akan membahas tema yang menarik berkaitan dengan pilkada. Nah, namun sebelum itu pemirsa, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Kali ini kami sudah bersama dengan Pak Muhammad Hasrul Hasan selaku Komisioner KPU Pusat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dengar baru nyampe hari ini ya tadi. Baru nyampe beberapa menit lalu lah. Beberapa menit lalu langsung ke sini. Terima kasih banyak sudah mampir ke studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu juga sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kali ini Pak Agus Firmansyah selaku akademisi dari Universitas Bengkulu. Assalamualaikum Bang Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Masih tetap lancar beraktivitas. Iya. Baik, terima kasih banyak sudah hadir. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, berkaitan dengan tema kita kali ini membahas terkait dengan pengawasan media jelang pilkada. Nah, kalau kita ngomong soal media, apalagi kita bicara soal pilkada saat ini memang sudah berjalan atau sudah dimulai untuk proses dan juga tahapannya. Media ini menjadi salah satu wadah untuk menyebarkan informasi berkaitan dengan tahapan dan proses dari pilkada itu sendiri. Namun seperti apa pengawasan yang dilakukan untuk media, baik itu televisi, radio, pun berkaitan dengan media sosial yang mungkin kita lihat saat ini. Akan kita bahas bersama dalam Berendo kali ini. Untuk itu saya akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita di studio TVRI Bengkulu. Mungkin ke Pak Hasrul terlebih dahulu nih. Pak Hasrul, kalau kita bicara soal pengawasan, ini KPI juga memiliki peran gitu ya dalam mengawasi, khususnya adalah media televisi dan juga radio nih. Nah, ini seperti apa dalam proses tahapan pilkada? Seberapa penting sebetulnya pengawasan yang memang harus kita lakukan? Ya, yang pertama KPI sebagai lembaga negara, kita bagian dari gugus tugas, sudah beberapa kali pemilu. Kita tergabung dalam gugus tugas dengan beberapa lembaga, ada Bawaslu, KPU dengan Dewan Pers dan KPI. Nah, di segala model pengawasan ini kita bahas di gugus tugas. Nah, begitupun turunannya hingga ke daerah. Nah, karena KPI, misalnya KPI di daerah hanya sampai di level provinsi, maka koordinasi di tingkat daerah itu ada di KPID. Sementara kita di pusat duduk bersama dengan 4 lembaga, bahas isu-isu dan membahas tentu rujukannya tetap Perbawaslu, PKPU, dan yang terbaru KPI juga mengeluarkan peraturan KPI nomor 4 terkait pengawasan media saat di pemilu gitu. Oke. Jadi memang pengawasan dalam pilkada ini sendiri bagian dari pengawasan KPI gitu ya untuk proses dan tahapannya. Nah, mungkin ke Pak Agus juga nih, kalau kita melihat proses pilkada yang saat ini sudah dimulai gitu ya, mungkin dari proses administrasi sendiri. Nah, sebetulnya pengawasan baik itu dari KPI ataupun Bawaslu dan juga KPU ini sebetulnya juga ikut mengawasi. Sebetulnya seberapa penting pengawasan pilkada saat ini? Iya. Proses di awal ini ya. Baik. Kalau menurut saya konteks pilkada ini kan bagian tugas tambahan dari KPID, KPI ya. Sebetulnya tanpa pilkada, tugas lembaga ad hoc yang bernama KPI, memang dia melakukan pengawasan. Hanya ketika ada pilkada atau pemilu, maka dalam pengawasan ini ada tadi gugus tugas yang kemudian melibatkan berbagai lembaga negara lainnya, mulai dari Bawaslu, KPU, yang kesemuanya juga menjadi instrumen dalam rangka melakukan monitoring. Karena kita tahu bahwa keberadaan media massa itu idealnya kan kita sebut sebagai pilar keempat demokrasi. Karena itu tugas melakukan pengawasan sebetulnya juga dilakukan oleh media massa, dalam hal ini melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, termasuk bagaimana yang namanya pilkada, perebutan kekuasaan berdasarkan konstitusi perlu juga dilakukan pengawasan. Nah, problemnya kalau menurut saya yang jadi masalah itu bahwa media massa ini kan ekosistem daur hidupnya itu dipengaruhi oleh yang namanya
kepentingan ekonomi dan politik. Nah, dari perspektif itu, maka disinilah diperlukan pengawasan agar apa? Agar mereka yang punya kekuasaan ekonomi jauh lebih dominan, itu tidak bisa mendominasi. Karena ini adalah frekuensi ruang publik, ketika kandidat tertentu porsinya lebih banyak atau dominan ditayangkan, konsekuensinya kan tidak terjadi keberimbangan dan keadilan. Nah, dalam hal inilah pengawasan memang harus diperlukan. Apalagi ketika kita berbicara jelang pilkada, maka instrumen-instrumen media ini bisa menjadi alat bukan hanya sebagai saluran untuk menginformasikan, tapi juga saluran untuk melakukan kooptasi ruang publik oleh mereka yang tadi memiliki kekuasaan dan kekuatan ekonomi. Karena bagaimanapun media itu kan diatur juga oleh KPI dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 itu Pak ya, bahwa ada 4 setidaknya lembaga penyiaran. Penyiaran publik seperti TVRI dan RRI, lalu kemudian lembaga penyiaran komersil, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran publik itu ya. Nah, lembaga komersil ini kan menggantungkan hidupnya dari seberapa banyak dia bisa mendapatkan yang namanya income. Nah, konsekuensinya produk-produk informasi, walaupun dia disebut produk jurnalistik seperti pemberitaan, penyiaran, itu kan memerlukan cost, biaya. Nah, persoalannya dari mana mereka? Karena dari pemirsa kita nggak akan pernah dapat, nggak ada istilahnya. Kalau kita pelanggan PDAM, kita bayar iuran bulanan. PLN juga seperti itu. Tapi sebagai penonton, kita nggak pernah yang namanya halayak itu berkontribusi membayar. Maka dari pengiklan lah. Nah, siklus seperti inilah yang menyebabkan mengapa yang namanya media kemudian seringkali digunakan oleh mereka yang punya kepentingan untuk mempengaruhi ruang publik dengan berbagai informasi yang dikemas seolah-olah menjadi satu pemberitaan. Tapi ternyata di balik itu ada pesanan. Nah, hal-hal seperti memang peran dari KPI atau mungkin bagian pengawasan sendiri agar memang tidak terjadi adanya mungkin kekuasaan ekonomi dan politik sehingga mempengaruhi dari ketidakadilan itu tadi gitu ya. Nah, kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali dalam segmen selanjutnya. Pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam tema yang sama berkaitan dengan pengawasan media jelang pilkada. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.